Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In class, today, I will our so I start lesson. Let's start. Finish. Oke. Untuk kita mulai pelajaran, perhatikan dulu. Don't forget, always wear your mask whenever you okay? Like pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak. Just be Last week, we have learned about simple past tense with terbukti. Simple past tense masih ingat apa itu? We use simple past tense to talk about activities that happened in the past. And we use verb to instead. Ada ada yang terus bentuknya juga ada dua. Ada yang present continuous tense. Tujuan pembelajaran pada hari ini masih dapat dan present tense. Yang kedua, siswa dapat identifikasi belajar present continuous tense. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan positif negatif tanya dalam present continuous tense. Okay. Are you ready to study? Prepare your book and prepare your pen because at the end of the lesson you are going to have exercise. Pen siapkan notebooknya. Oke. Di dalam fitness nanti yang kali ini isinya adalah pelajari simple present tense dan present continuous. Jadi ini akan kalian temui pada mid semester nanti pada bulan Maret ini. Present continuous tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu pada waktu sekarang. Jadi maksudnya tenses akan catatan aktivitas yang sedang berlangsung pada saat itu, yang sedang I am studying now. Saya sedang belajar sains. Studying sedang. Contohnya, they are playing at the mereka sedang main sepak pada sains itu kata kerjanya bahan. Contoh lagi, mother is cooking rice in the kitchen now. Artinya
sedang masak dapur contoh dari itu apa saja keterangan waktu yang digunakan dalam continuous tense. Oke, perhatikan. Keterangan waktu yang digunakan pada tense adalah today, artinya at the moment, artinya saat ini. This semester, artinya semester ini. This week, artinya minggu. This year, artinya tahun ini. This month, artinya bulan. At present, artinya saat ini. Oh, ini sama ya. Ini kita ganti dengan now. Now. Sekarang, right? Sekarang. Nah, lihat contoh-contoh keterangan waktu yang digunakan dalam continuous tense. Ya, kita ganti dengan now. Oke, Anda bisa melihat bentuk-bentuk masing-masing hal yang digunakan di dalam penggunaan sekaligus beberapa bentuk dari present continuous tense. Bentuk to be. Bentuk to be ini artinya adalah am, are, dan is. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah I, itu saya, dia merupakan orang pertama. Kalau ditambahkan dengan to be, I am. I am itu adalah orang pertama, tunggal. You are itu adalah orang kedua, tunggal. Artinya kamu. Saya, kamu, tunggal. He adalah orang ketiga, tunggal, laki-laki. She adalah orang ketiga, tunggal, perempuan. It adalah benda atau hewan ketiga, tunggal. Ya, jadi bentuk tunggal itu adalah I, you, he, she, it. Bagaimana bentuk jamak? Lebih dari satu. Contohnya subjek we, subjek you, dan subjek they. We di sini jamak dari I, artinya kami. Lebih dari satu orang. Kalau dibuat menggunakan to be, we are. You are ini artinya bukan kamu. Kalau dimasukkan di dalam kelompok jamak. You are di sini artinya adalah kalian. Untuk jamak dari you are di sini. You are yang di sebelah kiri itu adalah kamu. Satu yang you are yang di tengah sebagai jamak adalah yang kedua artinya kalian. Ya, they. They ini artinya mereka. To be-nya apa? Are. They are. Ya. Jadi untuk teman-temannya to be, I temannya am. You temannya are. He, she, it temannya adalah is. He, she, it temannya adalah is. Ya, sedang he, you, they temannya adalah are. Lanjut lagi. Dibentuk dalam bentuk kata kerja plus ing. Jadi di sini ada contoh kata kerja yang ditambahkan ing tapi ada yang berubah seperti make. Dia berakhiran e di sini. Make berakhiran e plus ing. Kalau digabung e-nya menghilang ya. Jadi making. Jadi kalau ada kata kerja berakhiran e, kalau dibentuk ditambahkan ing, maka e-nya akan hilang ya. Langsung menggunakan ing. Jadi contohnya make jadi making.
Did ditambahkan dengan I. Konsonannya menjadi double. Jadi city. Swim. Lalu kita jadi swimming. Double M. Ya. Jadi ada yang jadi double. Sedangkan untuk go ditambahkan ing menjadi going. Cook tambah ing menjadi cooking. Read tambah ing menjadi reading. Jadi untuk pengecualian yang berakhiran e dan berakhiran konsonan sebelum konsonan ini adalah vokal, maka dia double. Sedangkan yang lain seperti itu. You understand? Oke. Inilah bentuk continuous tense dipecah. Oke. Pertanyaan WH question. Untuk membentuk pertanyaan WH, tambahkan kata WH. WH itu apa? Yaitu what, where, when, why, ya, dan lain-lain. Ubah posisi subjek dan to dan tambahkan tanda tanya. Contohnya, misalnya ada kalimat Gloria is cooking in the kitchen at the moment. Sekarang kita buat jadi kalimat pertanyaan menggunakan WH question. Misalnya, yang Miss garisin adalah cooking. Misalnya Miss garisin adalah cooking atau yang Miss postin adalah cooking. Cara membuat pertanyaannya adalah what is she doing? What is she doing? Ini artinya apa yang sedang dia kerjakan. Dijawabnya Gloria is cooking. Bagaimana kalau seandainya at the moment yang Miss hapus? At the moment yang Miss garisin. Ya, Miss garisin di sini soalnya pernyataannya. Ini maksudnya ini yang bikin Miss bikin pertanyaan. Menggunakan when. At the moment kan saat itu. Berarti dia keterangan waktu. Jadi kita menggunakan pertanyaan when. Artinya adalah kapan. When is she cooking in the kitchen? When is she cooking in the kitchen? Jadi ini dia bilang ubah posisi subjek dan to be. Jadi setelah what ini to be. Setelah to be ini adalah subjek. Baru kata kerjanya yang ditambah dengan ing. Contoh, when is she cooking in the kitchen? Berarti jawabannya adalah she is cooking in the kitchen at the moment. Atau at the moment. Sekarang, yang Miss garisin adalah in the kitchen. In the kitchen artinya di dapur. Itu tempat. Ya. Jadi, kita membuat pertanyaan menggunakan where. Contohnya, where is she cooking? Where is she cooking? Di mana dia masak? Ya, Gloria is cooking in the kitchen. Sekarang yang Miss garisin adalah Glorianya. Gloria Miss garisin. Oh, berarti ini adalah nama orang. Nama orang kita membuat pertanyaan menggunakan who. Artinya siapa. Who is cooking in the kitchen? Who is cooking in the kitchen? Siapa yang sedang masak di dapur? Jadi adalah pertanyaan menggunakan WH question. Nanti ini ada di semester. Jadi ini kalian harus paham. Ya, ada di dalam semester. Tahukah kamu? Tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam tenses ini. Hal ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan
atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan nama kata kerja statis atau stative verbs. Berikut contoh kata kerja statis. Yang pertama, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, river, hate, like, appreciate, want, dan dislike. Love, menyukai, cintai, prefer, disuka, hate, benci, like, suka, appreciate, menghargai, want, dislike, tidak suka. Kata kerja yang menunjukkan, yang kedua, kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera. Hear, taste, smell, and see. Ya. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Think, believe, understand, know, recognize. Think, berpikir, believe, percaya, understand, paham, know, tahu, recognize, mengenal. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Own, milik, have, punyai, possess, milik, belong, juga milik. Kata kerja statis lainnya, seem, terlihat, be, seperti adalah, eksis, hadir, need, membutuhkan, cost, harga. Jadi kata-kata kerja ini ya tidak bisa digunakan dalam tenses present continuous tense. Tidak bisa kita tuliskan loving, preferring, hating, liking, appreciating, hearing, tasting, seeing. Tidak bisa. Jadi yang ini tidak bisa digunakan untuk simple present continuous tense ya. Itu harus diingat. Karena yaitu tadi menunjukkan keadaan yang tidak diharapkan untuk berubah menjadi aksi atau tindak dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa kata love tidak bisa digunakan sebagai kata kerja dalam tenses ini? Padahal mungkin kamu sering mendengar kalimat I am loving it. Secara struktur grammar sebenarnya kalimat ini salah ya. Karena mengandung stative verbs, kata kerja statis. Namun hal ini terhitung sebagai style saja, dan bersifat informal atau tidak formal. Kamu akan sering menemukan ini dalam pembicaraan seputar orang-orang dekat saja. Kalimat ini tidak akan kamu temui dalam komunikasi formal atau bisa. Ya, jadi itu harus kalian ketahui. Rumus present continuous tense. Bagaimana rumusnya? Kalau bentuknya positif, yaitu subjek. Diingat kemarin subjek apa saja? Ya, ada 7. He, she, it, I, we, you, dan they. Plus to be atau be. Plus itu artinya adalah am, is, dan are. Ada 3. Plus verb dan ditambah dengan ing. Plus bla bla bla. Kata kerja tambah ing. Bagaimana contoh kalimatnya? Subjek she, is ini to be-nya. Sleeping verb ing. Plus bla bla bla. Right now. Keterangan waktu. Adverb of time. She is sleeping right now.
Contoh lagi, bagaimana yang menggunakan are? Be di sini subjek, are di sini studying ini verb. Jadinya we are studying today. Bagaimana bentuk negatifnya? Rumusnya adalah subjek plus be atau am is are plus not plus verb ing. Contohnya, she is not sleeping right now. Jadi yang ini kita bikin negatif. She is sleeping right now. Jadi kalau negatif, she is not sleeping right now. She subject is to be, not ini not sleeping verb plus adverb of time right now. Jadi kalian tinggal menambahkan dengan not. Bisa disingkat. Jadi she isn't. Ya. Bukan she is not, tapi she isn't. Boleh disingkat. Bagaimana bentuk negatifnya dari we are studying today? We are not studying today. Ini adalah contoh negatifnya. Simple ya? Untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, bagaimana rumusnya? To be-nya berada di depan. Jadi artinya menjadi apakah? Be-nya di depan. Apa itu? Am, is, are. Ini di depan. Plus subject. Plus verb ing. Contohnya gimana? Ini kita bikin kalimat pertanyaan. She is sleeping right now. Kalau dibikin pertanyaan, is. Is-nya di depan. Is-nya, she, subjeknya, sleeping, verb-nya. Jadi, is she sleeping right now? Bagaimana kalau dibuat jawaban singkat? Misalnya, ya, yes, she is. Kalau tidak, no, she isn't. Contoh lagi yang menggunakan are. Tadi kalimat positifnya we are studying today. Dibikin pertanyaan, are-nya di depan. Are we studying today? Apakah kita sedang belajar sekarang? Untuk membuat jawaban singkat. Jadi, yes, we are. Kalau tidak, no, we aren't. Jadi kalau are, ya, ini tadi, we are not, bisa kalian singkat menjadi we aren't. We aren't. You understand? Kita lihat contoh-contohnya lagi di dalam kalimat supaya kalian lebih paham. Contoh kalimat positif, she is making the cake now. Dia sedang membuat kue sekarang. Bagaimana membuat negatifnya? She isn't making the cake now. Is she making the cake now? Bagaimana jawabannya? Yes, she is. Atau no, she isn't. Simpel kan? Oke. Bagaimana contoh yang lain yang menggunakan are? We are swimming at the moment. Kami sedang berenang saat ini. Nah, swim kalau dibuat ing jadi double. Are swimming at the moment. Bagaimana negatifnya? We aren't swimming at the moment. Bagaimana bentuk interrogatifnya? Are we? Atau are you? You di sini bukan kamu, tapi artinya kalian. Kan tadi pernyataannya kami sedang. Kalau ditanya apakah kamu atau apakah kalian, ya, are you swimming at the moment? Jawabnya adalah yes we are atau no we aren't. Bagaimana dengan I? Ya, I am sitting now. Negatifnya
I am not sitting now. Kalau misalnya untuk kamu buat singkatan, bukan I am, bukan, tapi I am-nya yang disingkat menjadi I'm. I, koma, M. I'm not. Ya, I'm not sitting now. Kalimat pertanyaannya bagaimana? Am I? Atau are you sitting now? Jawaban singkat, yes, I am. Atau no, I'm not. Sekarang bagaimana yang it? Nah, it tadi kan kata ganti dari benda dan hewan. Ini contoh yang benda atau bangunan. The bank is closing now. Bank itu sedang tutup sekarang. Bagaimana bikin negatifnya? It isn't closing now. Bagaimana interrogatif? Is it closing now? Jawabannya yes, it is. Atau no, it isn't. Ya, ini contoh it. Kata kerja berakhiran e akan pada present continuous tense. Ini yang ini tadi maksudnya. Ini kan kata kerja dasarnya M-A-K. Present continuous tense yang menjadi KI. Let's continue. If you do understand, let's have an exercise. Prepare your notebook and your pen. Ya, siapkan pulpen dan pen. Complete the sentences using to be and verb in simple in present continuous tense. Sorry. Complete the sentences. Lengkapi kalimat ini using to be, menggunakan to be and verb dan kata kerja ditambah ing di dalam continuous tense. Kata kerja dalam continuous tense maksudnya tahu ya. Ya, kata kerja ditambah ing. Silakan dikerjakan. 5 seconds. They bla 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 the classroom now. They bla 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 the classroom now. Dalam kurungnya clean. Ini adalah kata kerjanya. Silakan kalian bentuk menggunakan kalimat yang lengkap dan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di kolom chat. Jangan lupa nama kelas ditulis ya. Next. Lina bla 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 the whiteboard dalam kurung erase. Lina titik-titik papan tulis dalam kurung menghapus. Ini adalah kata kerjanya. Silakan kalian kerjakan. Lengkapi kalimatnya. Bagaimana tadi bentuk? Menurut kalian ini bentuk apa? Kalimat positif, negatif, atau interrogatif? Ya, ini adalah kalimat positif. Silakan gunakan continuous tense. Tulis nama kelas dan kerjakan di kolom chat. Oke, ini adalah jawabannya. They are cleaning the classroom now. Bagaimana number 2? Yes, Lina is erasing the whiteboard. Jangan lupa, kata kerja berakhiran E-nya dihapus. Erase. Siapa yang betul semua? Ini betul semua ya. Oke, mau lanjut? Kita lanjut. Complete the sentences with the right form of simple present continuous. Present continuous tense maksudnya. Simple present continuous. Present continuous tense.
Langsung jawab. Jawab saja. Yang titik-titik. Tidak usah ditulis soalnya. 2 minutes. 1 minute. Karena waktunya hampir habis. Finish. Oke. Cek jawabanmu ya. Please be quiet. I'm trying to concentrate. Rosa and Yesi aren't talking on the phone now. Karena dia menggunakan negative sentence. Jadi, not ini artinya kalimat negatif. Bagaimana bentuknya? Rosa and Yesi aren't. Number 3, berarti kalau misalnya bentuknya seperti ini, ada tanda tanya, berarti dia interrogative sentence. Contohnya, is Hanung Bramantyo making another movie this year? Jangan lupa, E-nya di hapus. What are you doing? I am watching the new EXO song. I am watching, ya. What are they doing? They are reading the school magazine about achievement. Betul? Betul semua? Very good. Okay, we continue the exercise. Write the sentences in present continuous tense based on the picture. Buat kalimat berdasarkan gambar. 2 menit. Are you ready? What is Jaehyun doing at the moment? What is Jaehyun doing at the moment? Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Bikin kalimatnya. Apa yang sedang dia lakukan? Finish? Oke. Jawabannya adalah he is reading. He is reading. Dia sedang baca. Ada yang betul? Very good. Oke, next. What is Jungkook doing right now? Apa yang sedang Jungkook doing lakukan saat ini? Lihat gambarnya. What is he doing? Sudah? Yes. He is singing. He is singing. Next. What is the boy doing now? Apa laki-laki ini lakukan saat ini atau sekarang? Yes. He is playing piano. He is playing piano. Kerjakan di kolom chat ya, langsung jawab namanya kelasnya. Number 4. What are the boys doing at the present? What are the boys doing at the present? What are they doing? Oke. Jawabannya, kalian perhatikan to-be-nya, subjeknya ya. Ada the boys, ada gambarnya banyak. Berarti bikin kalimatnya begini. They are dancing at the present. They are, menggunakan they are karena banyak jamak. They are dancing at the present. Betul semua?
Okay. Next. What are the girls doing right now? You see the face, you see the mouth, the lip. What are they doing right now? Mereka sedang melakukan, mereka sedang ngapain? Yes, dilihat the girls berarti perempuannya banyak. The girls are laughing. Artinya tertawa. Laughing right now. Sedang tertawa. Oke, next. What are the boys doing today? Mereka sedang apa ini? Gambarnya. Silakan dijawab. Sedang ngapain? Yes, they are eating now. Mereka sedang makan today. They are eating today. Very good. Next, what is Lucas doing now? What is Lucas doing now? Yes, he is drinking now. He is drinking now. What is Jenny doing today? Jenny sedang melakukan apa ini? Yes, Jenny is cooking today. She is cooking today. Ya, very good. Ada yang betul semua? Jempol. Well done. Okay, let's we end of the lesson with the summary. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Present continuous tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada saat sekarang. Kita sedang melakukan sesuatu. Ya. The formula of present continuous tense is, rumus dari present continuous tense tadi adalah kalau positif, subject plus to be plus verb ing. Kalau negatif, subject plus to be plus not plus verb ing. Interrogatif, to be plus subject plus verb ing. Sentences. Contoh kalimatnya bagaimana dan kalimat dan jawaban singkat. She is making the cake now. She isn't making the cake now. Is she making the cake now? Yes, she is. No, she isn't. Next meeting, you are going to study about there is and there are. Degree of comparison sudah selesai. And next week, you are going to study atau next week kalau tidak salah sudah mid semester ya. Oh, jadi ini pertemuan terakhir ya untuk mid semester untuk semester ini, mid semester ini. Jadi next week kalian akan menghadapi mid semester, pelajari present tense dan continuous tense ya. Present tense itu yang dudas kemarin ditambah s kata kerjanya atau es. Continuous tense verbnya ditambah ing. Perhatikan di dalam bentuk keterangan waktunya. Kalau present tense itu keterangan waktunya adalah every day, every week, on Sunday, every night, itu pakai every. Ada juga pakai always, usually ya. Ada juga menggunakan once a week, artinya satu kali seminggu. Twice a week artinya dua kali seminggu. Twice a day. 3 times a week artinya 3 kali seminggu. 4 times a week artinya 4 kali seminggu. Itu kebiasaan-kebiasaan dalam present tense. Itu keterangan waktu, diperhatikan. Kalau ada itu berarti itu bentuk present tense. Kalau ada soal seperti itu.
Kalau ada soal menggunakan now, right now, at the moment, today, itu berarti dia bentuk present continuous tense. Oke? Very good. I think that's all for today. And thank you for your attention. Cannot wait to see you again. Semoga sukses ya mid semesternya. Belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.